Kita lanjut ke masih terapi pengobatan di bab 4 ya. Tapi videonya video ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Kalau ada yang bertanya, apa perbedaan tobat dan inabah? Kita nukil dari ulama-ulama besar. Perbedaan itu sebetulnya hakikatnya sama. Walaupun Andung paham, sedikit juga paham ya, tapi Andung lebih baik perbandingan dengan ulama-ulama lama. Kata An-Nawawi, perbedaan tobat dan inabah. Beliau berkata, Imam Nawawi ini, taulah Imam Nawawi ya. Waqad saqaqa fi kitabil imani an laha talatata arkanan. Al-aqlau wan nadam ala falitika masyati wal azmu ala an la yuda alaiha abadan. Artinya di dalam kitab Al-Iman, kitabnya Al-Iman, disebutkan bahwa tobat memiliki 3 rukun. Tobat itu ada 3 rukun. Yang pertama ini tobat. Jadi perbedaan tobat dengan inabah. Pertama, al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Al-iqla', ya. Betul kan? Yang kedua, rukun keduanya, najam, menyesali. Banyak yang tahu itu. Menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, najam, al-ajam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia tobati selamanya. Itu tobat. Ini juga ada syarah syahihnya di Muslim. Ya. Sedangkan inabah itu semakna dengan tobat, tapi ada perbedaan. Akan tetapi banyak ulama inabah memiliki derajat yang lebih tinggi dari tobat tadi. Ya, karena di dalamnya ada 3 unsur. Selain itu inabah juga memiliki kelebihan lainnya. Kelebihannya inabah yaitu berusaha untuk memperbaharui sikap menghadapkan diri kepada Allah. Diperbarui ya, dengan mengerjakan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah. Karena itu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, inabah semakna dengan tobat, kata beliau. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada tobat. Tadi sudah disebut, makomatnya lebih tinggi. Karena tobat meliputi sikap meninggalkan maksiat, menyesal, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Adapun inabah di dalamnya tercakup 3 unsur, dan selain itu memiliki kelebihan, yaitu menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah, mendekat dengan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya termasuk sunnah. Itu perbedaannya. Maka apabila ada seseorang yang meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya lagi, dan dia menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan dia terus konsisten dalam beribadah, maka orang tersebut disebut taib. Taib, yaitu pelaku tobat baru. Taib. Akan tetapi apabila setelah bertobat dia terus berusaha memperbaiki sikap menghadapkan diri kepada Allah, sampai titik dia sampai istilahnya melakukan amalan-amalan yang sifatnya pembersihan terus menerus, maka orang disebut munib. Nah, yaitu orang yang berinabah. Nah, itulah orang yang berinabah. Ini ada di kitab Al-Ma'mul halaman 90. Dalam Mujam Al-Furuq Al-Lughawiyah halaman 507 juga menyebutkan al-farqu baina taubati walin nabati kila. At-taubatu hiya nadamu ala fali ma sabaqa walan nabatu tarkul ma'asi fil mustaqbali. Artinya
Perbedaan antara tobat dan inabah adalah sebagian ulama mengatakan tobat adalah menyesal atas perbuatan yang telah berlalu, sedangkan inabah meninggalkan maksiat di masa depan. Kita nggak tahu, tapi dia sudah berani meninggalkan rencana kalau berbuat maksiat di depan tidak akan. Duduk atau inabah. Nah, karena itu Ibnu Qayyim, nah udah tepatnya tahu ya, perkara inabah mengatakan begini dengan taubat. Faida astaqarat kadamahu wa anjili taubatu najala ba'da manjili inabati. Jika telapak kaki seorang sudah menancap di posisi taubat, maka ia harus segera beranjak ke posisi inabah. Kitabnya Madarijus Salikin, coba baca di bab 1 halaman 433. Itu referensinya. Ya. Jadi kesimpulannya, tobat adalah berhenti menyesali maksiat yang telah dilakukan. Inabah adalah follow up. Kan gitu. Follow up-nya dari tobat tadi, yaitu dengan memperbanyak amalan soleh setelah bertobat dan menjauhi maksiat yang pernah dilakukan, istiqomah, konsisten dalam melaksanakan ibadah, termasuk bangun malam untuk tahajud. Karena pengaruh tadi hanya 2 rakaat. Bagaimana semua ini diajarkan dari Allah, cara menekan amalan inabah. Dasarnya dari Allah, Quran surat 17 Al-Isra ayat 79 sampai 80. Itu yang pertama dulu dibaca. Tolong dibaca. Itu amalan inabah nih. Ya. Ayat 79 sampai 80 dibaca dulu Iman. Itu dasarnya. Amalan inabah. Sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Rabbku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepada aku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Apa amalannya? Tahajud. Nah, coba. Ternyata tahajud itu amalan di atas tobat. Amalan inabah. Ya kan? Agar umat Islam bisa menunjukkan perilaku terbaik sebagai muslim. Ya. Di dalam era yang serba digital ini, modern ini, ya, menunjukkan dulu. Pesan-pesan seperti ini ya bukan dianggap klinik, sudah sangat relevan kan? Iya kan, harus diamalkan kan?
Sampai malam begini kan, kita jadi nggak ragu ngamalinnya kan. Karena yang menunjukkan kan dari matsurat, dari Quran. Ya. Menjaga akhlak dengan banyak bertobat, kemudian berinabah serta menjalin hubungan baik dengan sesama adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, ya. Kan gitu. Ini bahasa kerennya lah ya. Tentunya semua itu ada hubungannya dengan masalah rezeki antum. Menolong kalau nggak ada rezeki gimana? Jadi tobat itu ada kaitan dengan rezeki loh. Inabah apalagi? Cuman inabah, rezeki itu tidak dipikirkan, itu titipan, bagikan. Gitu. Maka jangan heran kalau udah orang sering melakukan inabah, orang banyak dikasih makan. Ada aja. Ya. Baik itu bersifat rezeki lahiriah maupun bersifat ruhaniah, mana mungkin mengamalkan berinabah kalau kita rezeki kita yang selalu bermasalah, berarti ada masalah dalam tobat dan inabahnya. Jadi sebenarnya orang yang bertobat, apalagi sampai makomat inabah, rezekinya sudah ada terjamin. Betul kan? Tapi kenapa banyak muslim yang sudah bertobat, bahkan ada yang menamakan inabah, masih juga rezekinya bermasalah? Banyak kan? Bukan salah inabah tobatnya kan? Ya. Yang salah amalannya. Karenanya ada rumus yang harus dijalankan oleh manusia jika menginginkan rezeki tersebut menjadi tetap, bahkan bila perlu bertambah, baik rezeki untuk diri sendiri, keluarga, terutama yang berbentuk materi dahulu ya, yang untuk jabarkan, keturunan anak-anak yang soleh, soleha, dalam rezeki yang sifatnya ruhani. Di zaman saat ini banyak sekali manusia yang berangkat kerja pagi hari, pulang sudah larut malam untuk mengejar rezeki. Betul kan? Terkadang manusia sudah tak memperdulikan lagi loh. Mana yang subhat, mana yang halal, mana yang haram, pokoknya semua diambil. Padahal itu jelas tidak baik kan secara tuntunannya. Di sini kalaupun sudah bertobat, enggak memahami syarat tobat yang awal lebih sampai ke amalan inabah, yang halal haram aja masih dipukul rata. Kacau juga kan? Ya. Padahal ada cara yang mudah untuk mendapatkannya secara tuntunan Islam, secara metode inabah. Meskipun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia, syaratnya nggak susah, mudah kok. Amalannya mudah. Allah menjanjikan, sudah dijanjikan Allah, pasti akan memberikan rezeki yang terus bertambah tetap untuk manusia. Rezeki itu diberikan pada saat manusia masih hidup loh. Juga sampai nanti setelah meninggalnya. Lalu apa syaratnya? Allah memberikan kepastian orang yang inabah dengan rezeki itu di Ibrahim ayat 7. Praktekin, baca. Itu dia. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala rohmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Keajaibannya orang yang sudah inabah. Ya, keajaibannya ya, Bung sampaikan ya. Semua masalah disyukuri. Semua kesusahan disyukuri dengan kebaikan. Nggak ada mengeluh. Yang paling berat apa sih? Amalan inabah. Syukur.
Nggak bisa bersyukur. Nih ingatkan nih. Inabah deh, maka antum bisa bersyukur. Gagal, alhamdulillah. Betul kan? Ya kufur nikmat. Nggak bisa bersyukur, berat itu. Harus dilakukan inabah. Penting ini, itu kejiwaan tuh. Kan di sana ada kata-kata huruf la in syakartum kan? La, tahu kata la itu? Di firman itu. Dalam ayat Quran itu la itu penegasan dari Allah bahwa hal itu adalah pasti. La itu pasti. Kalau antum bersyukur terus, pasti rizkiku ada. La. Balagahnya gitulah. Sudah itu, ada huruf apa lagi? In. Iya kan? Nah, ini kan menunjukkan syarat untuk meraih hal tadi. Kalau ingin pasti ada syaratnya. Syaratnya apa? Lain. Pasti ada rizki. Syaratnya ini. Lain syakartum. Syaratnya, jika antum menemukan kalimat apapun juga di Quran ada lain, itu pasti tapi ada syaratnya. Duduk gak? Buka aja Quran tuh. Ada ikhtiarnya. Lain syakartum. La-nya pasti ada rizki. Tapi ada in. Berarti ada syaratnya untuk menjadi pasti. Paham di sini? Iwan ya? Nah, maka ada syarat untuk meraihnya. Karenanya jika sekarang seseorang mendapatkan kenikmatan ketenangan hidup, antum tenang. Tapi kalau nggak tenang, berarti syaratnya nggak ada. Nggak amalin, duduk kan nih? Ya. Nah, jika ada yang berlaku rizki berupa materi seperti Utsman bin Abdurrahman bin Auf, maka akan terus diberikan. Karena dia melakukan syaratnya. Syaratnya misalnya sedekah. Maka nggak ada gagal. Paham nggak? Ya, ini nggak transaksional. Ini kata Allah. Ayo. Jika ada seorang yang mendapatkan keturunan yang soleh, soleha, ada syaratnya. Kekah. Tidak kasih makan yang haram anak itu. Antum tegas-tegas saja. Ya. Maka akan terus diberikan seperti itu sampai anak dewasa. Tuh, rizki. Syaratnya apa? Kata Allah, kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan. Dan syarat bersyukur itu apa? Begitu mensyukuri rizki, ya, yang diberikan, maka itulah jaminan langsung yang disampaikan dalam Al-Quran. Ada jaminannya dengan syarat. Lakukan 3 hal amalan. 3 hal amalan. Nggak salah deh. Ini bukan perkara mujizat. Ini aturan Allah begitu. Masa kita pakir terus sih? Yang antum sampaikan kan dari Allah ini. Ya. 3 amalan langsung ke amalan inabah. Inabah amalan para wali. Yo, gua kan masih taubat. Nggak apa-apa, berani. Action lebih keras amalannya. Astagfirullahaladzim 3 kali. Udah itu besok maksiat lagi. Gimana rezekinya mau tetap, betul kan? Udah amalan wali. Enggak. Aduh. Tunjukin nggak ya? Tunjukin nggak ya? Tunjukin nggak ya? Ini. Amalin ya. Penting. Ijazah amalannya adalah sebagai berikut. Untuk melancarkan rezeki, dan ini juga terkait dengan perlunasan hutang.
Amalannya jelas tingkatan inaba, artinya amalan yang paling tinggi yang memberikan. Ini biasa dilakukan para wali Allah. Dilancarkan rezeki, lunas. Pertama, baca dulu Qurannya. Al-Insyirah surat 94 ayat 1 sampai 8. Baca dulu. Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wadna anka wizrak. Baca dulu. Ikuti dalam hati ya, ikuti dalam hati supaya nancep. Ya, ikuti dalam hati. Ya jangan kan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Sebenarnya kita mesti merinding loh kalau baca ayat itu. Karena itu segala solusi loh. Ya, betul nggak tuh? Coba merenung. Jangan main-main dengan ayat Quran hanya baca biasa aja. Ini penting. Satu dulu simpan tuh. Yang kedua, tolong dibaca dulu. Diiringi dulu ya. Ini nanam dulu ya. Al-Fil surat 105 ayat 1 sampai dengan 5. Ikuti. Dalam hati aja. Dibaca ya, teman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabb-Mu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar.
Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Boros. Hilang. Uang haram hilang, dilempar, dibakar. Itu ikibatnya. Korin, gak bisa kerja. Jadi rezeki penghambat itu bisikan tadi. Istidroj, hilang. Tata caranya, amalannya. Inabah. Dia awali dengan mandi, junub, jam 3. Sholat fardu subuh, wajib subuh, dia awali dulu dengan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat qobliyah. Qobliyah, paham ya? Pernah dengar sholat sunat qobliyah? Itu amalan inabah, ya? 2 rakaat saja ya. Sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu subuh. Sholat ini paling sering disukai sekali sama Nabi Muhammad. Paling disukai. Kenapa kita nggak mau ngikuti? Salah satu pelemah dari bisikan-bisikan yang menjadi istidroj, penyakit, semuanya. Sholat ini sangat-sangat disukai Nabi. Itu sebabnya Nabi sehat, rezekinya bagus. Tentunya menuntunnya kan. Dan tidak pernah ditinggalkannya, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Sholat ini juga disebut sholat fajar. Banyak orang tahu. Banyak. Karena dilakukan di waktu fajar. Lalu kapan waktu yang tepat melaksanakan sholat qobliyah subuh? Apakah sebelum atau sesudah azan subuh? Jawab. Sudah azan atau sebelum azan? Nah, ini yang mesti dijelasin. Waktu qobliyah subuh dimulai setelah azan subuh berkumandang, sebelum iqamah salat subuh. Duduk. Dasarnya mana? Hadis sahih dari Ummul Mukminin Habsyah radhiyallahu anha. Yusola rak'ata fajri ida sami al adana wa yuqafifuhuma. Itu dasarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad dahulu diam antara azannya muadzin hingga sholat subuh. Kemudian sebelum sholat subuh dimulai, beliau mendahuluinya dengan melaksanakan sholat 2 rakaat ringan. Itulah sholat qobliyah. Jadi sholat sunat qobliyah itu azan dulu. Banyak yang nggak tahu ini, betul kan? Karena ada hadisnya. Duh. Dari hadis ini kita menjadi dapat tahu bahwa salat qobliyah subuh dilakukan setelah azan dan sebelum iqamah. Perhatiin di luar. Berjamaah sholat antara subuh dengan iqamah. Memang ada yang sholat, jangan-jangan dia sholat qobliyah subuh. Betul kan? Itu yang tertinggi daripada sholat menghormati masjid. Karena itu terkait masalah kita, bisikan, rizki, kesehatan, betul kan? Lakukan itu. Apa yang dibaca ayatnya? Rakaat pertama yang tadi. Rakaat kedua yang tadi. Duduk. Ini dicontohkan oleh Nabi ketika beliau kesiangan bangun untuk sholat subuh. Ya, hadisnya saya ini. Beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat ringan. Lalu menyuruh Bilal untuk mengucapkan iqamah dan sholat subuh bersama para sahabat. Itu hadisnya sahih. Jelas, amalannya jelas. Masih juga
sebelum subuh, sebelum azan ada sholat qobliyah subuh. Kan aneh itu. Berarti nggak ngerti hadisnya kan? Nah ini kan harus disampaikan ke umat. Kaitannya untuk kehidupan kita. Jadi sholat qobliyah subuh memiliki keutamaan fadil yang sangat besar. Rasulullah bersabda, Hatanna rak'atani ahabiliya minad dunya wa ma fiha. Kedua rakaat itu lebih disukai daripada dunia dan seisinya, kata Nabi. Itu sanad hadisnya ke situ. Qobliyah subuh sebelum sesudah azan, sebelum iqamah. Nah, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sedangkan niat sholat qobliyah subuh, kata Nabi, hadisnya sama Muslim dan Ahmad begini. Ini niatnya nih. Usolli sunatas syubhi raq'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Udah pada tahu deh. Aku berniat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh sebanyak 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah yang maha tinggi. Kan gitu. Untuk bacaan surat dalam sholat qobliyah subuh, kalau antum sholatnya itu susah, ya Tuhan dibuat main, kufur, degil banget, jangan pakai amalan rizki. Kalau kita ini ya ragu sama Tuhan, ketahui dan kita ragu, jadi nggak bener, kerjanya kedukun aja, jadi syirik. Rakaat pertama dibaca Al-Kafirun. Rakaat keduanya Al-Ikhlas. Sampai kalau terkait rizki, baik rizki materi maupun rizki ruhani, yang dibaca apa? Al-Insyirah. Rakaat pertama, yang kedua Al-Fil. Setuju? Iya. Pada rakaat pertama baca surat Al-Insyirah, rakaat kedua surat Al-Fil. Itu suruh Nabi, anjurannya begitu. Bukan kata yang duduk. Bukan. Orang yang membaca kedua surat tadi dalam sholat qobliyah subuhnya akan dijamin tidak akan mengalami kefakiran, sulit mendapatkan penyakit yang berbahaya. Aduh, yang nggak percaya terserah lah. Benar. Yang duduk pernah sakit nggak? Kelihatan masuk rumah sakit nggak? Mandi jam 3, sholat qobliyah subuh. Ya, amalinnya jangan Al-Kafirun, antum udah itikotnya bagus deh. Insyirafil. Betul kan? Sudah itu duduk, baca ini. Enggak langsung selesai itu. Ini inabah, amalan inabah. Ya. Insya Allah, walaupun ada kesulitan, nggak berat banget deh. Amalan kedua, itu amalan pertama ya. Inabah, amalan kedua. Baca kalimat tasbih setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Qobliyah subuh, lakukan fardu subuh, baca kalimat tasbih. Oh, udah pada tahu kalimat tasbih itu. Setelah selesai sholat subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim astagfirullah 100 kali. Runutik itu. Ya. Jadi mengucapkan kalimat tasbih ini diharapkan kaitannya nawaitu di dalam penghapus dosa yang sudah berlalu. Duduk gak? Itu dia, bukan ke rizki dulu. Ya. Sedangkan amalan ketiga, baru masuk amalan ketiga. Jadi amalan pertama, sholat qobliyah. Kalau terkait masalah rizki, suratnya udah tahu. Rakaat kedua udah tahu. Sudah itu baca
Oh, sudah itu sholat subuh berjamaah, sudah sholat berjumuah, terserah tuh umat yang lain. Kita baca apa? Tuh dia. Berapa kali? 100. Masuk amalan ketiga. Baca doa antas salam. Halo? Apa doanya? Antas salam. Semua ada tuntunannya, semua ada perintahnya, enggak melenceng, Pak. Antas salam. Apa itu doa antas salam? Nah, jelasin dulu ya supaya lebih jelas ya. Nah, ini bukan udah ada yang tahu deh, tapi Nung jelaskan. Ya. Doa setelah sholat tentu wajib dipahami oleh setiap muslim. Doa itu nggak serampangan. Doa antas salam bukan diamalkan setelah sholat subuh saja. Halo. Berarti isi doa antas salam kata Nabi seluruh sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib hingga isya. Tapi perbedaannya di inabah hanya ada di subuh runutnya. Ya, jangan inabah di maghrib. Ya. Melalui salah satu hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengajarkan bacaan zikir setelah sholat 5 waktu. Siapa yang bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah sholat sebanyak 33 kali dan penutupnya dengan membacaan La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Di mana letak itu? Di sholat di luar subuh. Paham gak nih? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh beda, masuk inabah dengan kolbiyah. Tuh. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di mana letaknya tuh? Letaknya di luar sholat subuh. Dulu enggak? Yang 4 tadi. Nah. Setelah itu, ini masih yang 4 di luar 4 tadi ya. Baca istighfar 3 kali. Ya. Masuk baru baca istighfar 3 kali, masuk di sholat subuh. Istighfar dulu 3 kali, ulang. Sudah itu baca doa antas salam. Doanya pendek. Allahumma antas salam wa min kasalam tabarokta ya jal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, engkau pemberi keselamatan dan hanya darimulah keselamatan. Maha suci engkau, wahai Zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Sampai di sini paham? Paham ya? Masya Allah. Itu tuntunannya. Nggak mungkin dan salah. Karena sudah jelas ada dalilnya. Ya. Setelah membaca doa Allahumma antas salam tadi, berikutnya membaca tahlil kalau ada waktu. Dilanjutkan dan membaca doa lagi kalau ada waktu. Silakan pakai macam-macam lain. Jadi aku mendengar Nabi SAW setelah sholat beliau berdoa penutupnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atoya wa la mutiya lima manata wa la yanfa'u dzal jadi minkal jadu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Segala puji, kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Dari Engkaulah semua kekayaan kemuliaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau ada waktu pakai ini. Ya. Dengan membaca doa ini diharapkan rezeki antum terkunci. Saran antum dikunci dengan ini. Jadi doa penutup. Ya. Pentingnya melaksanakan 3 amalan ini secara rutin. Ikhlas. Memiliki kekuatan, Masya Allah.
spiritual yang dapat membuka pintu rezeki dari amalan qobliyah inabah dan melunasi hutang-hutang seseorang. Jadi sudah jelas. Sebagai penutup kaji, amalan sudah selesai. Sebelum Andung tutup kaji, Andung kuatkan di tikotnya. Ada pertanyaan khusus di qobliyah. Antara jam 3 sampai waktu subuh itu apa amalannya tuh? Antara Jam 3 sampai subuh. Sampai azan subuh. Antara jam 3 sampai azan subuh. Tengah Amalannya subuh. apa? besok. Sabar ya, besok. Penutup kaji. Terapi pengobatan Islam bab keempat ini Andung hanya memberi sedikit nasihat dari kaji ini karena ini sudah spesifik inabah. Kita membahas perkara-perkara amalan kewalian, ya. Pentingnya kesadaran bahwa ilmu yang kita miliki sejatinya, kita udah dapat ilmu nih, ya, adalah anugerah titipan dari Allah. Seiring bertambahnya ilmu, seorang muslim seharusnya merasa bersyukur dan tidak sombong. Itu nasihat. Dan ketika seseorang mendapatkan pengetahuan, itu bukan semata-mata karena kemampuan sendiri, melainkan karena Allah yang berkehendak menitipkannya. Banyak orang belajar dengan keras, namun jika Allah tidak berkehendak, maka ilmu tersebut walaupun antum hafal di kepala, ya, tidak akan bisa diamalkan. Bahkan bisa hilang begitu saja. Ini makanya nasihatnya, tolong, ya, semua itu titipan Allah. Yang Andung sampaikan itu titipan Allah, dititipkan, dititipkan. Betul kan? Nah, jadi sangat penting untuk selalu mengembalikan pengetahuan ini kepada Allah dan menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Kita sama tahu bahaya kesombongan dalam pengetahuan sebagaimana diceritakan dalam kisah makhluk iblis yang sombong. Bahkan Qarun, seorang manusia seperti kita juga yang merasa kaya karena ilmunya, ya, dengan mendalami kisah-kisah tadi dan amalan-amalan dari Nabi, bagaimana Allah mengajarkan pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran bahwa seluruh yang kita miliki, termasuk ilmu tadi, adalah titipan dari Allah. Kita dianjurkan untuk selalu bersyukur, tawadu, merendah, mengembalikan segala puji kepada Allah. Itu sebabnya pentingnya mengenali keterbatasan ilmu seseorang. Jangan merasa kita pintar, jangan merasa kita tahu. Bukan dari Andung ini, ya. Tidak ada satupun yang bisa menguasai segala hal yang namanya manusia. Ini mengajarkan kita untuk bisa selalu merendahkan diri, menyadari bahwa hanya Allah yang maha sempurna. Jadi kesimpulannya, diawali dengan pentingnya menjaga hati, pentingnya bersihkan kepala kita, tahan nafsu-nafsu syahwat, nafsu-nafsu kita, amalkan secara profesional. Tingkatan kesadaran seperti itu menuntut amalan ini menjadi makbul. Dengan dasar spiritual yang kuat, ilmu yang didapatkan insya Allah akan membawa berkah, manfaat, dan banyak berguna untuk orang, umat saudara-saudara kita di luar. Setelah itu selanjutnya pentingnya memiliki orientasi. Kalau antum sudah paham ilmu ini, orientasinya, tujuannya apa? Yang jelas sebagai seorang muslim, muslimah, setiap muslim harus memiliki rencana, tujuan yang jelas dalam hidup, dan harus berusaha untuk meningkatkan diri, mendekatkan diri terus kepada Allah. Jangan sampai ada orang Islam bangun dari tidur, dia nggak tahu jelas jam 7 apa yang mau dilakukan. Banyak. Jam 7 nggak tahu apa yang dilakukan. Perewel aja. Jam 8 apa yang mau dikerjakan. Jam 9 akan ada di mana zuhur nanti. Di jam 9 kita udah tahu di mana saya akan ada zuhur. Di tempat mana. Antum mau sholat di mana? Itu tugas kita. Bukan hanya berarti berpindah fisik, tetapi juga perubahan spiritual moral dari yang buruk ke yang baik.
Yang namanya hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan. Yang namanya hijrah itu kan masuk organisasi majelis anu, bukan. Kondisi sekarang. Masuk ormas anu, bukan, itu bukan hijrah. Meninggalkan segala yang dilarang, menuju yang segala yang baik. Sepakat? Itu kondisi hijrah yang paling penting. Hindarkan yang dilarang. Masuki segala yang baik. Itu hijrah yang dituntut kehidupan zaman sekarang. Kodrat zamannya begitu. Ada seorang pria dari suku Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang amalan yang bisa membawanya ke surga, mendekatkan surga dari Muhammad. Menjawab, ibadah wajib, jauhi maksiat adalah cara paling mudah untuk mencapai surga. Singkat jawabannya. Di zaman era digital saat ini, di mana banyak godaan, distraksi yang bisa mengalihkan perhatian umat muslim dari tujuan dan orientasi hidup, dengan memiliki orientasi hidup yang jelas, berusaha untuk selalu meningkatkan diri dalam ibadah dan moral, setiap muslim insya Allah ke depannya dapat menjalani hidup yang lebih baik, lebih berarti, dan tahu untuk apa kita ditaruh di bumi. Penterapis, menolong orang lain, baik secara fisik, kejiwaan maupun harta. Insya Allah kita bahas selanjutnya di terapi Islam ke bab 5, termasuk amalan-amalan sebelum itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.